Halo guys, sore dan sorry ya, 2 minggu terakhir ini nggak bikin Outlook ya, karena lagi sibuk sama pekerjaan kuli kantor ya. Oke, hari ini gua nggak akan share Outlook secara full gitu ya. Ini khusus untuk Gold aja nanti malam. Kira-kira gitu ya. eh kita dapat peluang nggak sih gitu untuk trade nanti malam? Gua cek tadi barusan di Forex Factory itu nggak ada apa sih namanya, nggak ada news untuk impact ke USD, artinya marketnya itu akan bakalan gerak gitu ya, bakalan gerak eh, nggak volatile lah, bisa dibilang slow but sure gitu, pelan aja, pelan 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 pelan, terus tahu-tahu dapat nih di support atau dapat nih di resisten, kayak gitu doang sih untuk hari ini ya, malam ini. Oke, tapi sebelum kita mulai analisa dan gua kasih gimana gua ngelihat market gitu ya, untuk treatment gua ngecek posisi gua bakalan buy atau sell. Buat kalian yang baru join dan ngelihat video ini, tolong di subscribe, kemudian dinyalain loncengnya supaya dapat notifikasi lagi nih pas gue bikin video berikutnya gitu ya. Jangan lupa cek Instagram, cek Telegram kita, di mana di situ banyak teman-teman yang berpengalaman dan banyak yang sharing juga nih terkait entry-nya mereka, dan bisa di-follow lah kalau misalnya menurut kalian wah ini boleh nih kita ikut gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Uh, Gimana gua ngeliat market gitu ya? Ada peluang nggak sih gitu untuk trade setiap malamnya gitu? Kalau nggak ada ya kita bisa cari pair lain lah. Tapi untuk malam ini, untuk hari ini, untuk video kali ini, tanggal 16 Agustus, kita akan gue bakal ngasih apa yang gue lakuin gitu ya sebelum gue buka posisi untuk gold trading di US Season. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama, biasanya gue cek dulu nih eh, posisi candle saat ini nih, candlenya itu di mana, dan gue nggak akan ngelihat secara keseluruhan total apa sih namanya, total pergerakan market dari sini ke sini tuh enggak. Tapi kita udah tahu nih ya posisi marketnya itu seperti apa. Oh, eh, banyakan birunya nih daripada hitam gitu ya. Oh, berarti bullish lagi berkuasa nih, buyer masih masih dominan. Tapi dicek ya, di notice ya, karena kita trade-nya hari ini aja US season doang, maka US season itu cuma bergerak masif, bisa dibilang bergerak masif itu di candle H4 atau H1 lah. Jadi pertama, gue akan ngeliat nih, katakanlah 10 candle ke belakang gitu ya, 10 candle ke belakang dari major posisi yang ngayun gitu, dari swingnya, mana sih yang lagi bikin bikin pola gitu, baik itu eh, penguatan gitu ya, maksudnya penguatan tuh kayak gini nih, oh ini lagi penguatan nih karena arahnya ke atas, oh ini lagi koreksi nih patternnya nih gitu ya, atau misalnya wah ini nggak jelas nih, random nih, oke ini sideways nih gitu ya. Kurang lebih kayak gitu yang pertama gue lihat marketnya. Jadi kita cek dulu market kondisinya itu seperti apa. Nah, sekarang karena kita ngelihat posisi marketnya itu lagi sideways gitu ya, dan baru breakout dari struktur gold saat ini ya, baru breakout dari struktur gold saat ini, artinya sellernya itu dominan nih sekarang karena udah breakout nih. Nah, kalau misalnya breakout, mindset kita itu akan nge-sell di time frame yang lebih kecil nanti malam. Maksudnya gimana? Di zone abu-abu inilah kita akan nge-sell kalau misalnya marketnya itu naik lagi ke atas. Oke? Jadi kita itu bakalan nge-sell ketika marketnya itu fail untuk bikin penurunan ke bawah sini. Ketika marketnya bikin penarikan ke atas, ya di zone abu-abu ini yang kita akan ngebikin entry sell, dengan catatan gitu ya, dengan catatan di time frame lebih kecilnya ini kita temuin nggak zona-zona potensial untuk kita masuk gitu ya. Nah, dari zona abu-abu tadi yang kita marking di H1 gitu ya, yang kita marking sorry di H4, oke, kita dapat nih posisi sideways-nya dan sudah breakout. Oke. Ini yang gua nggak kasih tahu pas gua share ini ya, apa sih namanya? Pas gua share posisi signal buy atau sell di channel Telegram ya. Jadi ini yang gue lakukan biasanya, gue filtering dulu ya. Oke, jadi ini gue udah dapet nih, gue abis zone play nih, habis zone play breakout, dan sekarang ini bikin bisa dibilang drop base drop harusnya, atau nanti
strukturnya drop base rally, nggak tahu ya. Jadi kalau drop base drop, ya otomatis ini drop ya. Ini ke bawah ini drop, kemudian dia ngebase, drop. Ini drop base drop. Kemudian kalau misalnya kalian polanya itu drop base rally, otomatis ini drop, kemudian dia ngebase dan rally ke atas, balik lagi. Ya, secara garis besar trennya itu kan masih ke atas. Tapi apa namanya? Ada apa sih namanya ya istilahnya? Kita sebutnya itu eh, karena ini udah akumulasi ya bisa dibilang, udah ada penerusan tren dari bawah sini ya. Tren dari bawah sini dan sudah patah posisinya. Kita harusnya ada peluang sell untuk malam ini. Ya. Oke. Nah, dari posisi yang terdekat sekarang gitu ya, dari posisi yang terdekat sekarang dari zone play-nya, kita dapat nih kita bisa nyari peluang nih. Seandainya zone play kecil kita ini bekerja dengan baik gitu ya. Zone play ini bekerja dengan baik, maka apa namanya? Kita bisa ngambil posisi ini untuk acuan kita entry kemudian. Zone play ini kita hapus biar nggak rancu. Zone play ini kita hapus. Salah. Sorry. Zone play ini kita hapus yang atas karena kita udah marking pakai line warna merah. Kita pindah ke H1 dan kita marking nih zone play kita untuk nanti malam. Ya, untuk nanti malam. Kalau kalian perhatiin satu candle ini ngejaga market untuk pola drop base-nya ya. Jadi kita tinggal tunggu nih. Kalau misalnya dia ada pembalikan dari posisi zone play sekarang nih, balik dari bawah sini, kemudian di sini ada rejection dan dia justru naik ke atas, peluang sell-nya kita dapat nih nanti malam harusnya. Oke? Peluangnya kita akan nge-sell di sini. Ini gue kasih lihat ya. Oke, ini gue kasih lihat nih. Kita akan nge-sell di mana? Oke, kita akan nge-sell di sini nih. Areanya ya. Kita akan nge-sell di sini nih. Kita akan nge-sell di sini dengan asumsi nanti malam market itu ada penarikan dulu nih ke atas. Nah, di zone ini kita akan coba cari peluangnya. Kemungkinan ada di 1793 atau 17 ya antara inilah 1791 sampai dengan 1796. Ini adalah harga kita terbaik untuk nge-sell-nya. Karena kenapa nge-sell Om? Karena udah break structure gitu ya. Karena udah break structure, posisi trendline udah patah, kemudian dia justru bikin sideways. Sideways-nya dipatahin dengan posisi breakout yang cukup bagus dan sekarang dia bikin apa namanya sideways atau kita bilang sideways zone play. Nah, nanti malam gitu ya. Kalau misalnya beneran marketnya gold ini bisa berpeluang naik dari bawah sini sampai ke atas, maka kita dapat peluang sell dan TP-nya cukup besar gitu ya nanti malam. Kita dapat harga bagus untuk XAU. Gua rasa ini aja ya yang perlu kalian pahamin gitu ya. Kenapa gue bisa dapat posisi sell atau buy pas marketnya juga lagi kayak gitu gerakannya bisa dibilang. Jadi ini yang gue lakukan pertama. Yang pertama adalah gue baca wave dari market gitu ya. Kemudian gue cek nih dominannya banyakan mana antara candle bullish sama bearishnya. Kemudian struktur terdekat dari tren yang terjadi atau dari market yang berjalan ini untuk khususnya di gold. Struktur terdekat itu apa sih? Struktur terdekat itu sideways gitu ya. Sideways ini yang kita tandain di marking line merah ini dan sudah di breakout dengan satu candle cukup panjang gitu di sini. Artinya nanti harusnya kalau misalnya memang ini ada pembalikan, misalnya di bagian zone play bagian support ini ada rejection, kita akan berharap market itu bisa naik gitu ya, ada penguatan untuk naik sampai ke area zone orange ini. Dan disinilah harga terbaik untuk nge-sell. Kalau ngebaynya di mana? Ngebaynya di mana? Itu kurang lebih ya. Nanti kalau misalnya kuat, harusnya di sini kita dapat nih membalnya doang sih. Jadi bukan untuk di apa sih namanya? Kalian ngebuy kemudian di hold lama itu enggak. Karena ini jatuhnya cuma kayak pullback doang gitu. Kalau market turun sampai sini, artinya skemanya itu nanti jadi drop base drop ya. Skemanya itu jadi drop base drop dari sini turun ngebase drop. Nah, disinilah bounce back-nya gitu. Dan bounce back-nya harusnya naik gitu. Naiknya sampai mana ya otomatis nge-retest dari zone play-nya. Baru kemudian dia bikin penurunan yang lebih dalam lagi. Sampai mana?
sampai mana harusnya ya dapat nih di sini nih. Ini yang harga paling bersih ya bisa dibilang. Ini dimension paling bersih karena di sini ada akumulasi, ada kenaikan, kemudian dia koreksi dan di sini ada penguatan lagi nih yang udah break dari struktur yang sebelah sini. Break dari struktur yang ini udah tembus ya. Jadi kemungkinan si zone play, sorry bukan zone play, si resisten yang itu akan di retest. Tapi kan kita akan nge-trade malam ini doang nih. Jadi ini kita nggak perlu lihat sejauh itu. Yang perlu kita lihat adalah nanti malam. Kalau misalnya di zone play ini ada rejection di area sekitaran harga ini, di area 1772 ini ada rejection dan ada validasi candle buyer masuk, kita bisa ngambil peluang untuk buy-nya. Di sinilah ya, area sini nih harga sekitaran sini ada bullish sentimen masuk deh, satu candle hijau panjang gitu. Kita punya peluang untuk ngambil buy untuk sampai ke zone ini, zone orange 1790 lah untuk di TP ya, dengan SL otomatis di bawah sini harga ya 1771 atau 1770 lah resikonya. Oke, itu untuk gold. Kalau misalnya mau ngambil harga yang lebih kecil, bisa dibilang SL yang lebih kecil, otomatis turun dari time frame yang lebih kecil lagi, M15. Nah, di M15 ini juga ada struktur, tapi ya sudahlah, nanti malam kita detailin lagi planningnya untuk entry, sell, atau buy-nya. Untuk saat ini, di time frame yang lebih kecil, dia lagi bikin zone play kecil, ya. Zone play kecil banget nih. Zone play kecil banget nih, ya. Ini zone play kecil banget ya, zone play kecil banget. Jadi tinggal tunggu breakoutnya, SL-nya juga kecil. Ditunggu breakoutnya aja, kalian bisa ambil dengan TP 1:1 dengan lebar SL. Ini gue marking deh kalau kalian mau ngambil posisinya ya. Ini kalau kalian mau ngambil posisinya, ini harganya di 1775 sampai dengan 1773. 2 pips lah. 2 pips, 2 poin ya. Oke, gue rasa cukup ya. Sorry banget, 2 minggu terakhir ini gue nggak bikin outlook karena kerjaannya lagi ribet banget. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you.